Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk terus melangkahkan kehidupan kita dalam suasana pandemi COVID-19. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama, karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam suasana sukacita karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi hari ini. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hamba-hamba-Mu di sini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan dihantar sebuah pujian. Kita menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Bacaan kita hari ini kita ambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Inilah firman Tuhan untuk kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembuhkan dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh bacaan kita, saudara. Yang berbahagia adalah setiap orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut ilmu psikologi ada 4 dasar emosi yang dimiliki oleh manusia sejak awalnya, yaitu kesedihan, kegembiraan, kemarahan, dan ketakutan. Nah, rasa takut biasanya muncul karena rasa sakit ataupun karena ada ancaman yang membahayakan hidup kita. Seperti yang kita rasakan pada masa pandemi saat ini. Mungkin kita merasakan ketakutan karena ancaman yang terjadi secara ekonomi dan juga kehidupan keluarga kita. Saat ini mungkin kita sedang sangat takut dan juga sangat cemas karena anggota keluarga kita sakit keras. 3 minggu yang lalu, saudara, saya merasakan ketakutan yang amat sangat. Pagi-pagi sekali suami saya pulang, entah dari mana saya tidak tahu. Tapi dia pulang lalu menceritakan bahwa semalaman dia menunggu anak saya yang kecelakaan. Saya kaget luar biasa pagi itu karena saya tidak tahu apa-apa. Saya ketakutan luar biasa, saya takut apa yang terjadi dengan anak saya. Apa yang terjadi dengan dia? Bagaimana dengan yang ditabrak? Apakah lukanya parah? Apakah mereka selamat? Lalu bagaimana urusannya dan lain sebagainya? Ketakutan itu sangat saya rasakan pada masa itu. Sahabat-sahabat yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengisahkan rasa takut yang amat sangat yang dirasakan oleh para murid ketika mereka sendirian di sebuah danau yang luas. Dikisahkan melalui kitab Matius 14, Yesus memerintahkan mereka untuk bertolak lebih dulu ke seberang karena Yesus mau berdoa seorang diri. Ternyata ketika mereka ada di sebuah danau yang luas, ada sesuatu yang terjadi di sana. Yaitu ketika angin besar menerpa kapal mereka atau perahu mereka. Nah, saudara, kalimat perahu mereka diombang-ambingkan menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya angin pada saat itu. Dan firman Tuhan katakan itu angin sakal. Saudara, angin sakal itu angin yang besar dan tidak tahu dari mana arahnya, tetapi dia bergerak di segala arah. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perahu mereka terombang-ambing luar biasa. Saudara, mereka memang seorang nelayan yang handal. Kita tahu murid Tuhan Yesus banyak yang nelayan-nelayan. Tetapi ketika kemudian mereka menghadapi situasi seperti itu, nampaknya
Mereka ketakutan, nampaknya mereka tidak mampu untuk mengatasi angin yang begitu besar yang sedang menerpa perahu mereka. Ketakutan itu tidak hanya berhenti di situ saja. Tidak hanya berhenti ketika melihat angin sakal dan juga gelombang yang bisa menenggelamkan perahu mereka, tetapi juga ketika tiba-tiba dalam ketakutan itu mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Mereka mengira itu pasti hantu. Bagaimana mungkin laut yang begitu luas dan kemudian ada yang berjalan di atas air. Lalu mereka kemudian semakin ketakutan dan mengatakan itu hantu, itu hantu. Dan saat itulah Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Saudara, ketakutan yang serupa dirasakan oleh Petrus yang saat itu melihat Yesus berjalan di atas air. Dia kemudian mengatakan kepada Yesus, "Guru, apakah aku diperbolehkan berjalan seperti Engkau?" Dan apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah Petrus, datanglah kemari." Tuhan memberikan izin kepada dia, Tuhan menyambut dia, dan Tuhan mengizinkan dia untuk berjalan di atas air. Lalu Petrus kemudian turun dari perahunya, saudara. Lalu dia memandang Yesus dan menatap Yesus. Lalu dia berjalan dan luar biasa. Spektakuler, wow. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bengong. Orang-orang di sekitarnya yaitu para murid juga takjub melihat sebuah mujizat yang luar biasa. Bahwa ternyata bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi Petrus juga bisa melakukannya. Namun sayang, saudara-saudara yang terkasih, perjalanan Petrus tidak panjang. Karena ketika dia sudah mampu menapakkan kakinya di atas air, tiba-tiba dia merasakan ingin tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saudara, Petrus mau tenggelam. Pertanyaannya adalah, kenapa Petrus mau tenggelam? Dikatakan dalam bacaan kita kali ini adalah karena dia merasakan angin sakal. Itu kata kuncinya. Ketika dia sudah bisa berjalan, saudara, dia kemudian merasakan bahwa ternyata dia melihat angin yang begitu sangat besar. Dan dia melihat ombak yang begitu luar biasa di sekitarnya. Dan sekarang dia bimbang. Sekarang dia merasa ngeri. Ih, kok begini ya? Dan itulah yang membuat dia kemudian jatuh. Saudara yang terkasih, sebetulnya disinilah kata kuncinya. Petrus jatuh dan tenggelam dan akan tenggelam itu karena dia merasakan angin yang ada di sekitarnya dan ngeri dengan gelombang yang begitu besar. Padahal kalau dipikir, anginnya pada saat itu sama loh. Ketika Yesus pada saat itu berjalan dan Petrus berjalan, sebelum Petrus berjalan dan pada saat Petrus berjalan, sesudah Petrus berjalan, itu anginnya sama loh. Angin sakal tetap ada. Angin yang besar itu tetap ada. Tetapi tadi itu kemudian bisa dilewati. Sekarang tidak. Kenapa demikian? Karena Petrus bimbang. Ketika dia melihat dahsyatnya angin sedemikian rupa, pada akhirnya dia merasa takut. Dan rasa takut itulah yang membuat dia kemudian tenggelam. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita kali ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting, yaitu kita belajar dari sebuah perikop tentang kisah Petrus yang akhirnya tenggelam dan nyaris mati. Beruntung Tuhan Yesus mendatangi dia dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai engkau yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Saudara, Petrus tidak percaya diri. Dia ragu-ragu. Dia takut. Dan akhirnya tenggelam. Padahal dia seorang nelayan loh.
Dia bisa untuk berenang. Dia mampu untuk melewati itu semua sesungguhnya. Dan dia lupa juga bahwa dia berjalan, ada Tuhan Yesus di situ. Jadi dia harusnya percaya kalau Tuhan Yesus sudah izinkan dan Tuhan Yesus ada di depannya, tidak mungkin Tuhan Yesus akan membiarkan dia tenggelam. Tetapi dia melupakan itu. Dia melupakan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Dia melupakan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Sampai pada akhirnya dia kemudian tenggelam. Saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita belajar tentang kegagalan Petrus. Robohnya mimpi Petrus. Robohnya harapan Petrus. Robohnya usaha Petrus. Bukan karena masalahnya yang besar. Bukan karena ombaknya yang besar. Bukan karena angin sakal yang dahsyat. Yang merobohkan dirinya justru adalah robohnya iman Petrus. Yang membuat dia gagal justru karena dia bimbang dan dia tidak percaya pada dirinya. Mimpinya yang hancur bukan karena masalahnya yang besar, tetapi ketika dia lupa bahwa Tuhan menyertai dia dan bersama dengan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang kita rasakan kadang-kadang sesungguhnya melebihi dari besarnya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa tenggelam. Bukankah di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan pernah katakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Di situ mau dikatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita mampu untuk terus menghadapi badai dalam kehidupan kita. Asal kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, asal kita percaya kepada Tuhan, dan mari kita senantiasa berkeyakinan bahwa kita mampu untuk melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percaya itu gampang diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tema kita hari ini mengatakan percayalah. Pracaya, pracaya, mung pracaya. Itu pujian yang kita dengar. Tetapi ternyata untuk bisa percaya bukan persoalan yang mudah. Saudara, kalau saya pergi bepergian dengan suami saya, naik mobil, itu nggak akan lama saya pasti sudah tertidur. Kenapa? Karena saya nyaman dan saya yakin kalau mobil yang kami kendarai pasti akan sampai di tempat dengan selamat. Saya percaya suami saya handal. Saya percaya dia mampu untuk membawa kendaraan sampai ke tempat tujuan. Kalau saya nggak percaya, pasti di tengah jalan sudah ribut. Ada ini, ada itu, ke kiri, kanan, rem, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mengatakan begitu. Dan kalau sudah begitu malah nanti suasananya kacau di mobil itu. Tetapi ketika saya naik mobil itu, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan juga kemampuan suami saya untuk membawa kendaraan. Dan semua selamat. Demikianlah hendaknya diri kita. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Dia pilot kita yang handal, yang mampu membawa kita terbang melanglang buana. Dia adalah nahkoda yang handal, yang dapat membawa bahtera kehidupan kita sampai ke tempat tujuan. Badai pasti ada, gelombang dimungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mempunyai nahkoda yang hebat. Kita memiliki pilot yang hebat, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itu mari kita belajar untuk percaya kepada Dia. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami dalam situasi gamang, dalam kondisi yang tidak menentu. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan bagi kami dan membawa kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Sehingga kami dimampukan untuk membangun dan meraih mimpi dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.